Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Pak, Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 untuk mata kuliah kewirausahaan. Adapun topik yang akan kita angkat malam ini adalah peluang dan tantangan usaha mikro, kecil, dan menengah di era digital. Apakah slide-nya bisa dilihat adik-adik semua? Bisa, Pak. Ya. Baik. Ya, baik, Dede, malam ini kita akan coba membahas ya beberapa topik tentang judul perkuliahan tadi. Yang pertama adalah mengenai revolusi industri 4.0, selanjutnya UMKM ya di era revolusi industri 4.0, dan yang ketiga adalah entrepreneur muda pada era revolusi industri 4.0. Nah, pertama kita masuk dulu tentang subtopik yang pertama, yaitu revolusi industri 4.0. Nah, saya mau tanya dulu ini ya pada para mahasiswa, kira-kira apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Apakah itu revolusi industri 4.0? Ayo, siapa yang mau menjawab? Nah, ini revolusi industri 4.0 ini adalah revolusi industri yang berada pada saat ini ya. Nah, jadi adik-adik semua sebagai mahasiswa PI harus paham betul ini ya, revolusi industri 4.0. Karena semuanya berkaitan dengan teknologi ya, terutama teknologi informasi. Nah, siapa yang mau memberikan pendapat tentang istilah atau definisi dari revolusi industri 4.0 ini? izin ngasih solusi, Pak. Ya, silakan Siska Aryani. Kalau menurut saya, Pak, kalau revolusi industri 4.0 itu merupakan upaya transportasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dengan produksi di industri itu sendiri, di mana semua proses produksi itu berjalan dengan internet sebagai penopang utamanya, Pak. Oke. Nah, satu lagi, ada yang mau berpendapat? Satu orang lagi. Ya, siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang revolusi industri 4.0? Atau saya tunjuk aja ya. Nah, Fauzan Kamil. Fauzan Kamil ada? Ada, Pak. Nah, menurut kamu apa itu revolusi industri 4.0? Kalau menurut saya revolusi industri 4.0 ini ialah di mana industri itu yang dahulunya bergerak atau industri tersebut melakukan pekerjaannya itu
dengan manual, tetapi sekarang ini lebih ke arah digital gitu Pak. Jadi industri ini lebih banyak menggunakan media internet untuk pengelolaan di dalam industrinya itu sendiri Pak. Oke, baik, terima kasih Tuan Kamil. Oke, baik adik-adik semua, kita coba lanjutkan ya, nanti akan ketemu itu apa revolusi industri 4.0 ya. Kita mulai nanti dari sejarahnya. Nah, revolusi industri 4.0 ya, biasanya orang menyebutnya 4.0 ya, bukan 4.0. Nah, adalah revolusi industri yang ditandai dengan munculnya superkomputer ya, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi ya, jadi kendaraan yang bisa berjalan secara auto ya, otomatis. Terus adanya cloud computing yang saat ini kita sudah bisa rasakan, adanya sistem big data ya, rekayasa genetika dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otaknya ya. Itu adalah definisi secara umum tentang revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri ini mengalami sejarah yang cukup panjang ya perjalanannya. Kita lihat di sini dimulai dari tahun 1800-an ya hingga tahun 2000, bahkan hingga sekarang yang kita rasakan. Nah, di era tahun 1800-an di sini ditemukannya mesin uap ya. Nah, siapa, kalau adik-adik masih ingat, siapa yang menemukan mesin uap? Ayo, ada yang tahu? Ayo, coba cari di googling ya. Mesin uap siapa penemunya? Sambil mengingat ya pelajaran SMA dulu. James Ayo, Watt. James Watt. Siapa? James Watt? Ya, James Watt. James Watt ya. Nah, jadi kita sambil mengingat ya. Jadi pada tahun 1800-an itu munculnya revolusi industri itu ya didorong dengan ditemukannya mesin uap ya oleh James Watt. Terus dengan teknologi mesin uap itu muncullah kapal yang menggunakan tenaga uap ya. Kereta api juga sumber bakarnya dari uap ya. Termasuk mesin-mesin pabrik, semua tenaganya itu berasal dari uap. Nah, selanjutnya pada tahun 1900-an, nah di sini penemuan listrik ya. Nah, sekarang kita ingat lagi nih, siapa yang menemukan listrik? Ada yang masih ingat? Ini lampu listrik yang kita gunakan sekarang ini, siapa penemunya? Ini pelajaran SMA nih adik-adik. Thomas Alva Edison Pak. Nah, Thomas Alva Edison ya. Nah, jadi makin tinggi ilmu kita, yang lama kita tidak lupa ya. Nah, jadi mesin listrik ini ya, alat listrik ini ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, untuk menemukan listrik ini ya, itu yang pertama sekali ditemukan adalah bola lampu pijar ya oleh si Thomas Alva Edison melalui serangkaian panjang daripada penelitiannya. Kalau menurut historinya ya, sejarahnya, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison ini dengan melakukan 999 kali eksperimen ya. Nah, semua eksperimen yang berjumlah 999 tadi itu adalah eksperimen yang gagal ya, hasilnya gagal. Nah, namun
pada eksperimen yang terakhir yang ke-1000, nah baru bola lampu pijar itu bisa menyala ya. Nah, artinya apa? Pesan yang bisa kita ambil di sini, kita harus selalu berusaha dan pantang menyerah ya. Nah, si Thomas Alva Edison saja untuk menemukan bola lampu ini hampir 1000 ya. 1000 kurang 1 eksperimen yang dia lakukan dan selalu gagal ya untuk menyalakan bola lampu pijar. Nah, penemuan listrik ini pada tahun 1900-an itu digunakan untuk meningkatkan produksi barang ya. Jadi barang-barang produksi itu sudah memakai tenaga listrik. Selanjutnya pada tahun 2000-an, nah di sini ditemukan berbagai inovasi ya, inovasi terhadap teknologi informasi ya, dan juga komersialisasi. Nah, di sini mereka sudah menggunakan PC atau personal computer dan lain sebagainya. Nah, pada zaman sekarang, nah ini kita memasuki era revolusi industri keempat ya. Nah, di mana kegiatan manufaktur sudah terintegrasi melalui teknologi ya, yang tadi disampaikan oleh Fauzan Kamil dan Siska Riani tadi ya. Kegiatannya sudah terintegrasi menggunakan teknologi wireless dan juga menggunakan big data secara masif. Nah, ini pada perkembangannya pada zaman sekarang. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi ya, sejarah dari revolusi industri ini. Nah, revolusi industri dimulai dari revolusi industri versi 1.0 ya. Nah, ini dimulai pada abad ke-18 ya. Nah, tadi dikatakan ya, untuk barang-barang produksi ya secara mekanis menggunakan uap dan air sebagai tenaga ya, sumber tenaga untuk perangkat-perangkat tersebut. Nah, selanjutnya pada abad 19 itu sudah memasuki era industri 2.0. Nah, di sini sudah dilakukan produksi massal ya, menggunakan tenaga kerja ya, menggunakan manusia dan juga menggunakan energi listrik. Nah, selanjutnya pada abad 20 ya, memasuki era industri 3.0. Nah, di mana pada abad 20 ini untuk produksi sudah menggunakan sistem otomatisasi ya. Nah, sistem otomatisasi kita lihat di sini ya, di situ diilustrasi gambar untuk perakitan sebuah mobil ya, itu sudah menggunakan tenaga robot ya, tidak lagi menggunakan tenaga manusia seperti kita lihat pada ilustrasi abad ke-19. Nah, jadi campur tangan tenaga manusia secara langsung tidak ada lagi ya di abad 20. Semua sudah menggunakan sistem elektronik dan sistem IT. Nah, selanjutnya pada abad sekarang ya, pada saat ini kita sudah memasuki era industri 4.0. Nah, di mana pada era industri 4.0 ini untuk kegiatan produksi sudah dilakukan secara intelijen ya, menggunakan teknik AI, artificial intelligence ya, kepintaran intelijen ya. Nah, terus juga sudah menggunakan teknologi IoT, Internet of Things ya. Nah, di mana segala sesuatu itu bisa dikendalikan secara remote ya, wireless, tanpa harus beradaptasi langsung dengan perangkat-perangkat produksi yang ada. Kita bisa mengontrol segala sesuatu perangkat-perangkat produksi menggunakan tablet ya, handphone, laptop dan lain sebagainya itu dari jarak jauh.
Jadi kita tidak menggunakan lagi sistem pengkabelan. Nah, pada industri 4.0 ini juga sudah menggunakan teknologi cloud ya. Nah, teknologi cloud bisa digunakan untuk menyimpan data-data, terus juga sudah menggunakan teknologi big data ya, data yang jumlahnya dan kapasitasnya sangat besar. Nah, karakteristik utama daripada revolusi industri 4.0 ini, yang pertama adalah kehadiran disruptive teknologi. Nah, disruptive teknologi hadir begitu cepat dan pesat sehingga memberi ancaman bagi industri-industri raksasa. Ya. Nah, jadi disruptive teknologi ini adalah teknologi yang kehadirannya kebanyakan ditolak ya oleh orang-orang karena merupakan ancaman ya bagi industri-industri raksasa. Karakteristik yang kedua adalah perubahan ukuran perusahaan. Nah, di era yang baru ini ukuran perusahaan tidak perlu lagi besar, ya. Namun perusahaan tersebut haruslah lincah dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Kita lihat, ya, di mana-mana sekarang orang-orang melakukan bisnis, ya. Mereka tidak lagi memerlukan sebuah kantor, ya. Nah, mereka hanya cukup berada di mana-mana untuk melakukan bisnis dengan menggunakan fasilitas internet. Nah, mereka bisa melakukannya di kafe, di rumah, ya, di jalan dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak perlu lagi menggunakan office atau kantor yang nyata. Kebanyakan mereka menggunakan virtual office, ya, kantor-kantor yang secara virtual. Jadi kantornya secara fisik tidak ada. Sekarang teknologi sudah berubah ke sana, ya. Nah, fokus utama dari revolusi industri 4.0 ini yang pertama adalah shorten time to market, di mana siklus inovasi yang lebih singkat, ya, produk yang lebih kompleks serta volume data yang lebih besar. Nah, jadi untuk memproduksi suatu produk itu tidak perlu berlama-lama, ya, bisa dibuat sesingkat mungkin. Namun kualitas produk yang dihasilkan itu lebih kompleks, ya, dan volume data yang dihasilkan atau volume daripada produk yang dihasilkan itu lebih banyak atau lebih besar. Nah, fokus yang kedua adalah increase flexibility. Nah, di mana mass production yang lebih terindividualisasi, ya, pasar yang volatil serta produktivitas yang tinggi. Nah, jadi terdapatnya fleksibilitas yang tinggi, ya, di dalam revolusi industri 4.0. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, mereka untuk melakukan usaha, ya, melakukan bisnis, mereka tidak perlu lagi menggunakan physical office. Nah, itu salah satu flexibility-nya. Mereka cukup menggunakan virtual office. Dengan begitu, nah, mereka lebih banyak melakukan efisiensi dan fleksibilitas di dalam melakukan bisnis. Terus fokus utama yang ketiga adalah boost in efficiency, ya. Nah, di mana efisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor kompetisi yang kritikal, ya. Jadi penggunaan energi yang efisien. Sekarang kita lihat di sepanjang jalan, ya, jalan-jalan protokol, nah, yang dulunya orang-orang menggunakan lampu penerangan jalan menggunakan teknologi bola pijar, ya, bola XL dan lain sebagainya. Nah, sekarang mereka sudah menggunakan bola lampu LED, ya. Nah, di mana konsumsi listrik untuk LED boleh dikatakan bisa nol, ya, karena mereka sumber energinya berasal dari cahaya matahari, ya. Nah, seperti itu.
Nah, kalau kita melihat ya wajah kegiatan ekonomi dunia sekarang ya mengikut daripada revolusi industri 4.0. Nah, kita lihat ya yang pertama adalah marketplace. Nah, marketplace orang-orang sekarang untuk berbelanja berbagai kebutuhan ya. Apakah kebutuhan rumah tangga, aksesoris ya untuk style dan sebagainya itu mereka tidak perlu lagi datang ke physical market ya atau physical mall. Nah, mereka bisa membeli barang-barang dan produk tersebut melalui media online ya, melalui jual beli online seperti Bukalapak, Tokopedia ya, Shopee, JD.ID dan lain sebagainya. Jadi mereka berbelanja cukup dari rumah ya selama bisa dilakukan 24 jam ya tanpa terbatas, unlimited. Salah satu keuntungan lagi adalah kita bisa menghemat waktu ya, kita bisa mengetahui harga dari produk-produk yang akan kita beli ya tanpa harus datang ke toko ya. Nah, selanjutnya adalah sharing ekonomi. Kita lihat di sini ya, ini banyak lagi untuk pendanaan ya yang dilakukan secara sharing. Nah, ini seperti kegiatan fintech ya, financial technology. Nah, sharing ekonomi. Terus ada smart appliances. Nah, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan perangkat-perangkat pintar ya. Nah, semuanya sekarang sudah menggunakan kontrol by remote ya. Terus termasuk education ya, pendidikan. Nah, pendidikan sekarang pun terkadang orang-orang tidak perlu lagi datang ke kampus ya untuk menempuh pendidikan ya. Mereka bisa mengikuti pendidikan secara online. Dan ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Jadi kunci utamanya adalah dukungan ya dari internet. Kalau tidak ada internet, nah semua yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 itu juga akan nihil bisa dilakukan. Nah, pada revolusi industri 4.0 kita melihat ya perkembangan daripada industri-industri baru yang dikabarkan oleh agen perubahan baru. Nah, ini ada virtually new words ya. Nah, ini berasal dari sumber datanya economist.com ya. Nah, di sini world legislated companies by market capitalization ya dalam dolar billion ya. Nah, kita lihat di sini di tahun 2006 saja ya ExxonMobil, nah dia sudah unggul di sektor energi ya, lebih kurang 400 ya billion US dollar. Nah, terus perusahaan elektrik terbesar di dunia ya GE General Electric. Nah, mereka lebih unggul di dalam hal-hal yang berkaitan industrial. Nah, terus juga di situ ada Microsoft. Nah, Microsoft ini bergerak di bidang IT. Nah, terus di 2016 ya, ini lebih tepatnya pada Agustus 2016. Nah, ini kita melihat ya ada Apple ya, Alphabet, Microsoft ya, ExxonMobil peringkatnya jadi turun ya. Terus ada Amazon ya. Amazon ini kita lebih mengenal untuk ini ya jual beli buku online ya. Nah, terus ada Facebook ya, Johnson & Johnson, General Electric dan China Mobile. Selanjutnya adalah
largest global companies ya. Nah, ini perusahaan-perusahaan terbesar secara global ya. Nah, global terbesar ini pada 2018 versus 2008 ya. Nah, pada 2018 Apple menduduki ranking pertama ya. Apple ini ditemukan pada sekitar tahun 1976 ya. Terus dia punya omsetnya ya 890 US billion dollar. Nah, padahal di tahun 2008 itu yang memiliki ranking pertama itu adalah PetroChina ya, ditemukan pada tahun 1999. Sedangkan asetnya 728 US billion dollar. Nah, jadi kita bisa melihat perbandingan daripada perusahaan-perusahaan global ya yang terbesar. Karena juga ada ini yang perusahaan-perusahaan ngetop aja ya. Ada Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook ya. Terus ada Tencent dari China, ada Berkshire, Alibaba ya. Nah, Alibaba.com ya, GNG, JP Morgan. Ini sumbernya ada dari Bloomberg ya, dan juga dari Google. Selanjutnya threat and opportunities ya. Nah, ancaman dan apa opportunities? Adik-adik? Opportunities apa artinya? Halo, ada yang tahu apa arti opportunities? Peluang, Pak. Ya, Hana? Peluang, Pak. Suaranya nggak kedengaran, Hana. Peluang, Pak. Hah? Peluang. Peluang ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan ancaman dan peluang-peluang ya pada era industrialisasi digital. Nah, jadi kita pun harus melihat ya apa ancaman-ancamannya dan apa peluang-peluang yang bisa kita raih ya. Nah, pertama kita melihat dari threat ya. Nah, ini ancaman. Nah, secara global era industrialisasi digital menghilangkan 1 hingga 1, miliar pekerjaan sepanjang tahun ya 2015 hingga 2025 ya. Nah, jadi karena orang menggunakan sistem otomatisasi ya, jadi orang tidak menggunakan lagi labor atau pekerja-pekerja secara manual ya. Nah, sehingga menghilangkan 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan ya. Ini di tahun 2015 hingga 2025. Karena posisinya digantikan semuanya oleh mesin ya. Nah, jadi kedepannya di perusahaan-perusahaan ya, di tempat-tempat produksi tidak lagi ada manusia-manusia yang bekerja di sana ya. Yang bekerja semua adalah mesin. Ini menurut Leonhardt. Terus ancaman selanjutnya adalah diestimasi bahwa 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Nah, ini ancamannya ya. Ini menurut Department of Labor ya, Departemen Tenaga Kerja daripada US. Nah, terus peluangnya apa? Opportunity-nya apa? Nah, yang pertama adalah era digitalisasi berpotensi memberi peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan hingga 2025 ya. Jadi orang bekerja secara digitalisasi. Nah, opportunity selanjutnya adalah terdapat potensi berkurangnya emisi karbon hingga 26 miliar metrik ton dari industri ya. Nah, jadi orang tidak menggunakan lagi bahan bakar ya yang bisa menyebabkan emisi karbon. Nah, karena semuanya sudah dilakukan secara electricity ya, secara
elektronik. Nah, bagaimana revolusi 4.0 di Indonesia? Nah, di sini terdapat beberapa model bisnis dan pekerjaan di Indonesia yang telah terkena dampak dari arus digitalisasi. Ya. Nah, diawali dengan toko konvensional mulai tergantikan dengan online marketplace. Ya. Nah, biasanya kita belanja ya langsung datang ke toko, langsung ke pasar ya. Nah, sekarang belanja itu bisa dilakukan melalui online marketplace. Nah, seperti Tokopedia ya, belanja online dan lain sebagainya. Nah, yang jelas adalah yang sangat terkenal yaitu taksi dan ojek tradisional mulai digantikan dengan moda transportasi online ya. Nah, ini yang sangat kelihatan sekali ya. Yang dulunya ojek-ojek yang berpangkalan di persimpangan ya, persimpangan jalan dan lain sebagainya, sekarang sudah digantikan dengan aplikasi Gojek, sehingga si konsumen ya atau si penumpang cukup memesannya dari rumah ya, mereka tidak perlu datang atau berjalan ke tempat pangkalan ojek. Terus dengan aplikasi tersebut mereka sudah tahu pengendaranya siapa, terus kendaraan jenisnya apa, plat kendaraannya apa. Nah, yang paling menguntungkan itu adalah estimasi biaya. Nah, jadi pada saat kita mau berangkat dari suatu tempat ke tempat tujuan, kita sudah tahu pasti berapa biaya yang harus kita keluarkan. Nah, sementara dengan menggunakan ojek offline ya atau ojek tradisional, nah itu kan tidak bisa diprediksi. Nah, kalau tadi di revolusi industri sudah memasuki versi 4.0, nah, sekarang ada lagi era society 5.0 ya. Nah, untuk era society sudah memasuki versi 5.0. Sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Ini sumbernya pidato dari Shinzo Abe ya, dan World Economic Forum di Davos Januari 2019. Era Society 5.0 ini sudah dimulai di negara Jepang ya. Nah, ini dengan istilah Super Smart Society. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua yaitu UMKM di era digital ya. Usaha mikro, kecil dan menengah di era digital. Nah, seperti apa UMKM di era digital? Nah, ini undang-undang tentang UMKM ya. Itu Undang Nomor 20 tahun 2008 ya. Di mana di sini dikatakan ciri-ciri UMKM adalah manajemennya berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawannya yang dikerjakan terbatas. Untuk azas pelaksana UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Nah, ini yang dasar hukum ya, yang berkaitan dengan UMKM. Nah, apa UMKM itu sendiri? Nah, yaitu usaha mikro ya. Nah, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan. Nah, ini yang dimaksud dengan usaha mikro ya. Usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Nah, ini omsetnya sampai dengan 300 juta ya. Atau dengan modal sampai dengan 50 juta. Yang kedua adalah usaha kecil ya. Nah, usaha kecil adalah
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, ya, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung, ya, dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil, ya, omsetnya antara 300 juta sampai 2,5 M, ya, dengan modal 50 juta sampai 500 juta. Nah, itu yang disebut dengan usaha kecil. Terus selanjutnya usaha menengah. Nah, usaha menengah ini juga bisa dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, ya, atau merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Nah, omsetnya antara 2,5 M sampai 50 M, ya, dengan modal 500 juta sampai 10 M. Nah, ini tergolong untuk usaha menengah. Nah, apa peran UMKM? Nah, pertama adalah UMKM itu sebagai penyangga perekonomian, ya. Nah, di mana jumlah pengusaha UMKM itu sekitar 58,97 juta pada tahun 2018. Terus peningkatan produk domestik bruto. Nah, UMKM juga menyumbang devisa untuk negara, juga untuk penerimaan pajak, ya, dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, jadi UMKM yang ada, nah, itu juga akan menyerap tenaga kerja. Terus peran yang kedua adalah supplier bagi konsumen atau perusahaan besar, ya. Sebaliknya juga pelanggan bagi perusahaan besar dan dari rantai distribusi, ya. Nah, jadi dia juga bisa merupakan supplier bagi konsumen perusahaan besar, ya, atau sebaliknya sebagai pelanggan, ya, dari perusahaan besar tersebut. Permasalahan UMKM, ya. Nah, permasalahan UMKM yang pertama adalah modal usaha, ya. Jadi kalau kita melihat di tengah-tengah masyarakat, bagi mereka yang ingin, ya, membuka usaha berjenis UMKM, masalah utamanya itu adalah modal usaha. Terus yang kedua adalah kurang tahu cara membesarkan bisnis, ya. Jadi bisnisnya bisnis konvensional saja, ya. Jadi dapat dijual hari ini, ya, terus laku besok dimulai lagi, ya. Nah, jadi mereka menjalankan rutinitas saja sehingga bisnisnya tidak pernah berubah, ya, tidak bisa menjadi besar. Nah, kurangnya inovasi produk. Jadi UMKM sekarang itu produknya agak kurang inovasinya, ya. Terus kesulitan dalam distribusi dan pemasaran. Nah, ini juga merupakan permasalahan. Belum memanfaatkan pemasaran online. Tidak adanya branding atau merek produk, ya. Nah, jadi dengan merek produk saja orang sudah bisa menjual harga barang dengan harga yang sangat tinggi, ya. Nah, kita lihat, ya, Apple, ya, brandingnya Apple yang ini, ya, Apple yang sompeng itu, ya. Nah, jadi kalau kita melihat logo Apple sompeng, nah itu kita sudah ingat, nah, ini adalah produk Apple, ya. Nah, biasanya harganya juga lumayan ini, ya, lumayan ekspensif, lumayan mahal. Sedangkan di UMKM mereka tidak punya branding, ya, tidak ada merek produknya. Tidak memberikan perhatian pada pelanggan dengan program loyalitas, ya. Nah, permasalahan lainnya adalah mengandalkan pembukuan secara manual, ya. Nah, jadi mereka untuk menghitung untung rugi, ya, berapa stok barang, berapa yang terjual, berapa yang ada, ya, apa yang harus dibeli lagi. Nah, mereka tidak mempunyai inventory, ya, sistem inventory yang jelas. Terus mereka tidak memiliki mentor, ya, tidak memiliki orang-orang yang bisa melatih mereka, ya, mengarahkan mereka dan memberikan pengalaman kepada mereka. Permasalahan lainnya adalah
tidak memiliki izin usaha resmi. Nah, biasanya UMKM yang ada ya, kebanyakan mereka tidak memiliki usaha. Nah, selanjutnya adalah UMKM di era digital. Nah, peluang bisnis di era 4.0. Nah, pertama itu adalah fintech ya. Fintech adalah singkatan dari financial technology ya. Terus ada cloud hosting, bisnis online ya. Itu peluang-peluangnya. Terus on demand service ya. Nah, di sini kita melihat UKM tadi ya, permasalahannya yang secara konvensional ya, pertama adalah modal ya, terus pembukuan yang manual, leadership entrepreneur tidak ada ya. Namun di era digital itu akan ditambah dengan beberapa aspek ya, ada skill manajemen, penggunaan teknologi ya, produk yang penuh inovasi, pemasaran secara online ya, terus ada investor-investor yang memberikan modal. Nah, selanjutnya bagaimana menyiapkan entrepreneur di era revolusi industri 4.0 ya. Nah, yang pertama adalah standar keterampilan yang harus dikuasai ya. Nah, jadi kita mempersiapkannya dengan memberikan standar keterampilan. Nah, keterampilan umum ya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis ya, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ya. Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural. Terus keterampilan khusus, mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi informasi ya. Nah, bagaimana menyiapkan untuk masa depan? Nah, pertama adalah investasi pada pengembangan digital skill ya. Nah, jadi kita harus mengembangkan kemampuan atau keahlian di bidang digital. Selanjutnya menerapkan prototipe teknologi baru, learn by doing ya. Nah, jadi kita sudah menyiapkan ya prototipe sesuai dengan eranya ya, di era teknologi yang baru. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan belajar ya, terus belajar, learning by doing. Terus pendidikan berbasis international certification dan digital skill. Nah, jadi kita harus membekali diri dengan international certification ya, dan juga kemampuan-kemampuan digital. Karena zaman sekarang ya, segala sesuatu itu harus sertifikasi ya, karena kita harus mengikuti standar-standar yang telah ditentukan. Terus yang keempat adalah responsif terhadap industri, bisnis, dan perkembangan teknologi. Jadi kita selalu mengikuti hari ke hari perkembangan teknologi tersebut ya, termasuk perkembangan industri dan bisnis. Terus pembelajaran berbasis human digital skill ya. Nah, selanjutnya adalah skill industri masa depan ya. Nah, di sini ada kompleks problem solving ya, bagaimana kemampuan untuk memecahkan masalah ya. Terus juga diperlukan adanya social skill ya, kemampuan untuk melakukan koordinasi ya, negosiasi ya, persuasi, mentoring ya, dan lain sebagainya. Terus juga diperlukan proses skill ya. Nah, di sini terdiri dari active listening ya, logical thinking, dan monitoring stress and the others. Nah, terus selanjutnya skill yang perlu disiapkan adalah sistem skill ya. Nah, di mana kemampuan untuk dapat melakukan judgement ya, dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit ya, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Terus selanjutnya adalah cognitive abilities ya. Nah, ini terdiri dari cognitive flexibility ya, kreativitas ya, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Nah, jadi inilah yang perlu dipersiapkan ya, skill-skill yang perlu dimiliki untuk industri masa depan.
Nah, selanjutnya adalah penguasaan 5 elemen ICT, ya. Kelima elemen di bawah ini membantu proses identifikasi dan pengumpulan informasi akuntansi di era revolusi industri 4.0, ya. Nah, elemen yang pertama adalah business acumen. Nah, ini adalah strategic business decision based on big data, ya. Nah, ini keputusan bisnis, ya, strategis berdasarkan daripada big data. Nah, selanjutnya behavioral competence, ya. Nah, di dalamnya termasuk intellectual curiosity, critical thinking, ya, dan lifelong learning. Terus ada digital acumen, understand how emerging technology operate, ya, memahami bagaimana teknologi itu beroperasi, ya. Terus data interrogation, synthesis, and analysis, ya. Using structure and unstructured data, evaluate data integrity, conducting risk assessment, ya. Nah, ini berkenaan dengan data-data yang terstruktur ataupun tidak terstruktur. Terus melakukan evaluasi terhadap integritas data, ya. Terus juga melakukan risk assessment, ya, asesmen risiko, ya. Nah, yang kelima adalah communication. Nah, effectively use new and emerging communication channels, ya. Nah, jadi menggunakan secara efektif, ya, saluran-saluran komunikasi yang ada. Nah, apa saja keterampilan yang dibutuhkan, ya, pada tahun 2020 dan 2021 ini, ya. Nah, ini dilihat dari tahun 2015, ya, dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, yang pertama adalah pada tahun 2015, ya, keterampilan yang pertama adalah complex problem solving, ya. Nah, ini juga merupakan keterampilan yang sangat diperlukan, ya, pada urutan pertama pada tahun 2020, ya, complex problem solving. Nah, bagaimana kita mengatasi, ya, menjawab, mengurai masalah-masalah yang kompleks. Terus pada tahun 2015 urutan kedua adalah coordinating with other, ya, saling berkoordinasi dengan lainnya. Pada tahun 2020 dia akan berpindah kepada urutan yang kelima, ya. Selanjutnya pada tahun 2015 urutan ketiga adalah people management, itu turun pada tahun 2020 menjadi urutan keempat. Yang keempat critical thinking. Nah, pada tahun 2015 critical thinking, ya, berpikir secara kritis, itu masuk pada urutan keempat. Namun pada tahun 2020 menjadi kebutuhan pada peringkat kedua. Terus pada tahun 2015 ada negotiation, ya, negosiasi. Pada tahun 2020 menjadi urutan ke-9. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, yang paling spektakuler, ya, pada tahun 2015 urutan terendah, ya, urutan ke-10 itu berkaitan dengan kreativitas, ya, creativity. Itu langsung berpindah ke urutan ketiga pada tahun 2020. Nah, ini untuk jenis, ya, bidang akuntan, ya. Kualifikasi sebagai akuntan profesional, ya. Nah, harus memiliki professional values, ya, ada ethics, ada attitude. Nah, ini untuk akuntan, ya. Terus, nah, ini profesi-profesi yang ada di akuntansi. Ini akuntan global profesional, ya. Nah, ini adalah profesi-profesi akuntan secara global. Ada akuntansi Indonesia. Nah, ini sertifikasi profesi, ya. Nah, jadi untuk pengakuan, ya, secara global kompetensi dan profesionalitas yang kita miliki, kita harus mengikuti
sertifikasi ya, baik nasional ataupun internasional. Terus juga diperlukan kombinasi pendidikan formal dan ujian ya. Nah, ini pilihan profesi ya. Ada yang kita kenal di bidang profesi akuntan publik, akuntan manajemen ya, akuntan auditor pemerintah, internal auditor ya, konsultan pajak, akuntan pendidik, keuangan perusahaan, pengusaha dan lain sebagainya. Nah, ini sertifikasi yang bisa mereka dapatkan ya. Ini sertifikasi nasional, ada yang namanya CPA ya, CPMA dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah manajer dan pemimpin di era 4.0. Leader era 4.0. Nah, pertama adalah dapat menyatukan dan memberikan arah tujuan yang jelas. Ya. Memiliki kecepatan dalam membuat keputusan. Nah, jadi dia harus dapat membuat decision making ya dalam waktu yang singkat, tepat. Dapat memilih dan mengembangkan bakat anggota timnya ya. Nah, jadi pemimpin di era 4.0 itu dia harus melihat ya siapa saja anggota tim yang berbakat ya, dan perlu dilakukan pengembangan apakah melalui pendidikan, apakah melalui kursus dan pelatihan. Mampu beradaptasi dengan cepat pada perubahan zaman ya. Nah, ini ciri-ciri leader ya, pemimpin di era 4.0. Untuk strategik bisnis di era 4.0, diantaranya peningkatan kualitas SDM ya. Nah, jadi kita harus selalu meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusia yang ada ya. Bisa melalui tadi pelatihan, pendidikan dan lain sebagainya. Terus penggunaan teknologi digital. Sekarang semuanya untuk melakukan bisnis ya, orang-orang telah menggunakan teknologi digital ya, teknologi yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dan efisien. Harmonisasi proses bisnis, kebijakan dan aturan disesuaikan dengan era digital ya. Menarik investor. Nah, pada strategi bisnis 4.0 ya, nah, itu akan berusaha untuk mendapatkan investor yang akan membiayai bisnis tersebut. Terus perluas jaringan bisnis. Karakter pelaku bisnis pada era 4.0. Perusahaan menawarkan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Inovasi tanpa akhir. Nah, di sini termasuk ide dan ekosistem. Model monopolistik kapitalisme baru, di mana di sini terjadi sharing ekonomi ya, berbagi dalam kegiatan ekonomi. Model pemasaran 3.0 ya. Nah, di sini ada konsumen multidimensi. Apa yang akan dilakukan? Pertama adalah mengkombinasikan teknologi. Ya. Lompatan teknologi yang cepat menawarkan solusi terhadap permasalahan global. Nah, inilah manajer dan pemimpin di era 4.0. Nah, bagaimana mahasiswa menyiapkan diri dalam industri 4.0? Perlunya literasi baru ya menghadapi era revolusi industri 4.0. Agar lulusan bisa kompetitif, kurikulum perlu orientasi baru ya. Nah, jadi setelah lulus dari perguruan tinggi, si mahasiswa bisa berkompetisi ya untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, tentunya perlu dilakukan updating ya atau perubahan kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi ya. Sebab adanya era revolusi industri 4.0 tidak hanya cukup literasi lama ya dengan cara membaca, menulis dan matematika sebagai modal dasar untuk kiprah di masyarakat. Nah, bagaimana caranya meyakinkan mahasiswa bahwa literasi baru ini akan membuat mereka kompetitif? Ya. Sudah siapkah kita menyiapkan lulusan lebih kompetitif
ini ada literasi data ya. Kemampuan untuk membaca, melakukan analisis dan menggunakan informasi ya yang terdapat di dalam big data ya di dunia digital. Terus selanjutnya adalah literasi teknologi. Memahami cara kerja mesin aplikasi teknologi ya. Apakah dalam melakukan coding ya, membuat program, scripting ya, membuat script, AI, artificial intelligence ya, kecerdasan buatan dan juga engineering principles. Nah, yang ketiga adalah literasi manusia ya. Nah, ini harus humanities ya, komunikasi dan desain. Nah, ini berkaitan dengan literasi manusia ya. Nah, jadi agar manusia itu dapat berfungsi dengan baik di lingkungan ya, dia harus bersifat humanities ya, komunikasi dan desain. Terus keterampilan yang harus dimiliki adalah leadership ya, kepemimpinan dan teamwork, bekerja dalam tim. Nah, jadi kalau nanti ada adik tamat ya dari perguruan tinggi ingin melamar pekerjaan ya, lalu di persyaratan untuk melamar pekerjaan itu perusahaan menuliskan ya bisa bekerja dengan tim ya atau teamwork. Kelincahan dan kematangan budaya, cultural agility ya. Mahasiswa dengan berbagai latar belakang mampu bekerja dalam lingkungan yang berbeda ya. Nah, jadi dia bisa bekerja di antar pulau ya, antar provinsi, bahkan antar negara. Terus entrepreneurship, termasuk social entrepreneurship, harus merupakan kapasitas dasar yang dimiliki oleh semua mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu harus berjiwa entrepreneurship. Bagaimana mengajarnya? Nah, bisa melalui studi tematik berbagai disiplin ya, hubungan dengan dunia nyata, project based learning, melalui general education ya, ekstrakurikuler, juga melalui magang ya, kerja praktek ya atau KP. Nah, ini untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan literasi manusia tadi. Nah, ini solusi untuk generasi revolusi industri 4.0 ya. Di sini terdapat ya berbagai macam solusi. Nah, di antaranya adalah kegiatan co-curricular ya, ekstrakurikuler, terus general education ya, pendidikan umum, kemampuan kognitif ya, berpikir kritis, sistemik ya, literal dan tingkat tinggi, terus entrepreneurship, terus ada literasi baru termasuk literasi data ya, teknologi dan literasi manusia, terus belajar sepanjang hayat ya. Nah, terus kesenjangan kemampuan dan kebutuhan ya. Nah, ini di perguruan tinggi ya, dan dibutuhkan di dunia kerja. Nah, kita melihat di sini ya, penguasaan dan keterampilan iptek ya. Nah, di perguruan tinggi itu ada 80% ya, dibutuhkan di dunia kerja adalah hanya 20% ya. Nah, sementara untuk interpersonal skill dan intrapersonal skill ya, di perguruan tinggi itu hanya didapatkan 20%, sementara untuk di dunia kerja dibutuhkan sebanyak 80% ya. Jadi penguasaan dan keterampilan iptek itu ya di dunia industri yang era digital ya itu hanya diperlukan 20% saja. Mereka lebih kepada interpersonal skill dan interpersonal skill ya. Nah, itu ada hard skill dan soft skill ya. Nah, hard skill itu adalah kemampuan kognitif ya, kemampuan psikomotor, sedangkan soft skill itu adalah kemampuan
efektif ya. Nah, selanjutnya ini adalah Innovators Compass ya. Nah, jadi di sini terlihat ya, Center on People ya. Nah, jadi tengah-tengahnya daripada kompas itu adalah manusia itu sendiri ya. Nah, di mana dia harus mempunyai dream ideas ya. Jadi impian-impian ya dari ide-ide yang dia miliki ya. What could happen ya, apa yang akan terjadi. Terus dia juga bisa melihat see the future in new ways ya. Nah, terus ada design experiments ya, what a way to try ya. Nah, bagaimana cara untuk mencobanya. Terus ada details ya. Nah, discover observation ya. Nah, temukan dan lakukan pengamatan what happening ya, apa yang sedang terjadi. Nah, why, kenapa. Terus selanjutnya see the past and present ya in new ways. Terus define principles ya, what matter most, why, dan yang utaranya adalah big pictures ya. Nah, jadi ini inovator ya, ibarat sebuah kompas ya. Nah, sehingga disebut dengan inovator kompas. Nah, ini berkaitan dengan Learning 4.0 ya. For shaping the future ya, source of creativity ya. Nah, ini dari perguruan tinggi. Nah, jadi daripada inovator kompas itu nanti akan mendapatkan secara e-learning ya, terus bagaimana melakukan problem solving ya, dilakukan dengan berdasarkan project based learning ya, berpikir secara global, think globally ya, act locally ya, bertindak secara lokal, dan collaborative internationally, dan bekerja sama secara internasional ya. Terus teori dan praktek harus terintegrasi. Nah, selanjutnya adalah ilmu kehidupan ya. Nah, hidup adalah pemberian Sang Pencipta, maka pelajarilah apa hakikat dan tujuan penciptaan kita sebagai manusia ya, dan seterusnya. Nah, terus perlunya adanya keseimbangan dalam belajar. Belajar ilmu kehidupan sebagai pengetahuan dasar. Belajar keahlian yang tertentu dijadikan sebagai sarana ibadah. Ya. Kegiatan belajar mengajar di kampus menjadikan intellectual skill. Belajar mandiri adalah long life learning ya, belajar sepanjang hayat. Kegiatan kemahasiswaan di kampus kita jadikan sebagai soft skill. Kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal adalah termasuk soft skill ya. Membantu orang tua, soft skill dan spiritual skill. Mengembangkan hobi dan potensi diri lainnya juga termasuk dalam soft skill dan spiritual skill. Oke, ini slide terakhir kita. Alhamdulillah ya, malam ini kita sudah membahas banyak 42 slide ya tentang topik profilan kita malam ini. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan adik-adik? Nah, ini perlu adik-adik pahami ya, karena untuk era revolusi industri 4.0 itu adalah zaman saat ini ya, yaitu zamannya adik-adik yang akan lulus ya. Setelah lulus di perguruan tinggi, mau kemana, mau ngapain ya, apa yang harus dipersiapkan. Nah, tadi sudah kita bahas ya, sudah ada di dalam modul ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, silakan adik-adik on cam ya, kita absensi dulu.
Ya, kita screenshot. Sebelumnya juga perlu saya ingatkan ya adik-adik, jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran ya di Google Form ya, karena absen tersebut langsung direkap oleh prodi ya, sehingga dosen pun tidak mendapatkan rekapnya ya. Jadi silakan adik-adik isi absennya ya. Oke, kita screenshot ya. Untuk layar pertama kita screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk layar yang kedua. Ya, layar yang kedua kita screenshot. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik adik-adik, semua kehadiran sudah kita screenshot. Kita tutup perkuliahan malam ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita lihat dulu ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Woi, Apit. Oi. Woi, Adrian. Oi. Woi. Adrian, kok kalah Adrian? Wis, jangan salah aku. Wis, jangan salah aku. Lawannya mau. Oh, kalian satu tempat ya? Aku sama Apit ya. Di rumah Apit ke rumah. Iya, di rumah aku. Anjay. Lawannya mau kill. Iya, Terus kalau hebat aja lah. ya, satu lagi. Aku kan nggak pakai hero andalan ya. Rata-rata kan kau narik kan duelis semua. Tapi kau noob kan? Enggak, aku di buat top ketiga. Satu, Kawannya dua malah siapa? yang duelis. Hah? 1-2 siapa? Satu yang si Freaky Friday. Apa? Oh, Riyadi tuh. Nah, Riyadi. Kedua Arif, ketiga aku. Pakai apa Riyadi? Empat Dayat, 5 Nopal. Pakai apa Riyadi? Jet, Arif Sofa, Kau? aku Sage. Si Nopal masih di bawah ya? Nah, si Nopal pakai Rena. Wah, Platinum tapi? di bawah dia. Nah kan, salah mati, tak bening ku dulu. Dayat pakai apa ya? Lihat Killjoy nak. Enggak, smoke lah. Pakai Ponix Denix Yan. Pakai Omen deh ya. Di Apa mana Chandra? kalian? Apa? Apa nih? Apa Anjir. Arif, recordernya di mana nih? Arif pakai main tuh. Jalan dulu ya. Iya, oke. Gak ada Chandra. Ya.